Wahai makhluk gaib, berikan gua janda-janda muda. Halo, para gunung Kalimantan. Wow, cahaya Kalimantan. Mohon hidupkan cahaya Kalimantan. Gue nggak pengen kaya, gue pengen janda, tapi kaya. Biar gue juga kaya. Nah, ini di mana lu nggak ada tahu nah. Semakin ke sana makin miring jalan kayak jurang tuh nah, turun ke rawa makin jurang. Ke sana ulun tabulik-bulik sudah kadida jalan makin tagah benar gitu nah. Nah, mau di kayak padang pinus gitu nah. Adakah na pinandur na kita sini? Kita mau sidin sudah nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selamat datang di channel Pegu Seda. Dan kali ini mungkin sedikit bercerita saja. Paling tidak mudah-mudahan bisa menjadi ya mungkin pesan untuk kita semua dari kejadian yang ada. Nah teman-teman, mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa saya di sini bukan bertindak sebagai siapapun. Saya bukan seorang, mungkin saya bukan orang alim, saya bukan orang ahli spiritual dan sebagainya. Tapi di sini saya cuma berbicara sebagai orang awam yang melihat keadaan atau realita kejadian yang ada beberapa hari ini. Jadi beberapa hari ini ada kejadian yang viral teman-teman di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu salah satu youtuber dengan konten horor yang berasal dari Kalimantan Selatan itu tersesat di pegunungan ya, di Gunung Pamaton. Jadi perlu saya sampaikan sebelumnya, Gunung Pamaton ini pernah saya singgahi dan saya membuat video di sana sebelumnya. Ada prasastinya di sana, prasasti yang diresmikan oleh Sultan Khairul Saleh. Jadi di sana memang dianggap sebagai tempat mistis ya. Gunung Pamaton ini berbeda dengan gunung yang lainnya, perbukitan sebenarnya wilayahnya, tetapi sangat diidentikan dengan hal yang mistis. Beberapa kali juga Gunung Pamaton ini dijadikan sebagai basis pertahanan di dalam peperangan. Dan yang sangat fenomenal sekali adalah di Gunung Pamaton itu merupakan tempat terakhir kalinya Pangeran Suryanata yang menurut riwayat itu merupakan suaminya dari Putri Junjung Bui. Ada yang menyatakan Pangeran Suryanata atau Raden Putra menurut beberapa riwayat atau cerita yang saya dengar seperti itu. Jadi Pangeran Suryanata berpamitan dan menghilangnya di Gunung Pamaton. Menurut versi masyarakat Banjar, Pangeran Suryanata hidup menjadi alam gaib dan tinggallah di sana lengkap dengan istana dan sebagainya. Jadi seperti Gunung Pamaton ini merupakan gerbang dimensi menuju alam gaib lah, seperti itu. Bahkan Sultan Khairul Saleh pun juga menandatangani prasasti di sana. Dan teman-teman, memang karena kebutuhan konten mungkin maka dia ingin menguji nyali di Gunung Pamaton tersebut. Saya yakin banyak juga youtuber yang lain-lain juga berhasil di sana untuk mungkin bermalam di sana dan sebagainya.
Tapi yang cukup mengherankan, saya tidak tahu apakah ini gimmick atau bagaimana, wallahu alam. YouTuber tersebut hilang di kawasan Gunung Pamaton. Yang menariknya lagi adalah beberapa postingan dia yang terlihat mungkin di Instagram atau di mana, saya belum tahu jelas apakah di short video. Ada yang mengutip, ada yang mengambil potongan-potongan videonya tersebut dengan dengan menancapkan apa itu, hiu ya, dupa Cina itu yang dibakar. Kemudian dia meminta hal-hal perkataan yang cukup nyeleneh lah, seperti itu. Wahai makhluk gaib, berikan gua janda-janda muda. Halo para gunung Kalimantan. Wow, cahaya Kalimantan. Mohon hidupkan cahaya Kalimantan. Gue nggak pengen kaya, gue pengen janda tapi kaya, biar gue juga kaya. Nah, ini di mana lu nggak ada tahu. Nah, semakin ke sana makin miring jalan kayak jurang tuh. Nah, turun ke rawa makin jurang. Ke sana ulun tabulik-bulik sudah, kadida jalan makin tagah benar gitu. Nah mau di kayak padang pinus gitu. Nah, adakah na pinandur na kita sini? Kita mau sidin sudah. Mungkin apakah itu respons dari tutur kata atau perbuatannya tersebut? Dia tidak bisa merasakan dirinya berada di alam mana. Beberapa keterangan yang saya dapatkan, juga informasi yang saya dapatkan, saya membaca dari Instagramnya Radar Banjarmasin. Di sana memang petugas Tahura juga sempat melihat dia berada di kawasan tersebut. Kemudian dia memarkirkan motornya di gerbang dan meninggalkannya begitu saja. Petugas tersebut mengatakan tidak tahu-tahu ya. Ada statementnya seperti itu kurang lebih. Jadi seakan-akan tidak tahu-tahu ya, cuek lah seperti itu. Akhirnya kurang lebih 2 hari persediaan air dia habis. Dia bingung karena yang dia temukan adalah pohon pinus katanya. Pohon pinus yang ada, apalagi di kawasan Gunung Pamaton itu, hampir, saya tidak tahu apakah memang benar ada kawasan hutan ya di sebelahnya itu, hutan pinus. Tapi biasanya seperti semak-semak di area pegunungan. Tidak ada yang area-area yang seperti hutan pinus. Dia menemukan hutan pinus seperti itu dan tidak bisa kembali. Dia cuma sendiri. Dia sendiri saja naik ke sana dan akhirnya dia tersesat dan meminta bantuan kepada SAR. Alhamdulillah dia bisa ditemukan dengan kondisi yang mungkin cukup kelelahan. Persediaan air juga habis selama 2 hari. Dengan menggunakan busana kotak-kotak, celana pendek kalau tidak, dan dia bisa ditemukan kembali. Apakah ini disesatkan oleh makhluk gaib yang penghuni gunung tersebut, atau ini gimmick, atau dia memang tersesat secara alami? Saya tidak tahu pasti. Namun pesan yang bisa kita ambil dari hal tersebut adalah bagaimana kita bisa membawa diri dengan baik, bagaimana kita bisa sopan meskipun tidak dengan orang, tanda kutip ya, dengan tutur bahasa ataupun perilaku kita yang tidak nyeleneh. Saya yakin dengan kita membawa hal yang baik dari kaum jin ataupun manusia, itu akan memberikan respect yang baik terhadap kita. Terlebih pada tempat-tempat yang kita belum tentu tahu tempat itu memang aman atau tidak dan sebagainya, kita tidak tahu.
Jadi paling tidak ini pesan moral bagi kita semua. Paling tidak bawalah jati dirimu yang baik, yang sopan dan santun. Terlebih lagi di tempat yang baru. Jangan semaunya saja, yang mungkin saja itu bisa berdampak buruk kepada kita. Dengan orang lain saja, kalau kita tidak membawa perilaku yang buruk, bisa saja orang tersinggung dan bisa memicu perkelahian. Dengan golongan jin dan sebagainya, golongan makhluk gaib dan sebagainya, bisa saja itu kita diusili oleh dia. Untung menurut riwayat, Gunung Pamatun ini ketika sudah masuk ke area alam gaibnya bisa jadi tidak menemukan atau tidak ditemukan kembali dan menjadi penghuni alam gaib di sana. Namun sebenarnya keakraban masyarakat dengan Gunung Pamatun ini cukup baik, karena pernah saya berkomunikasi dengan masyarakat Awang Bangkal di sana. Mereka pinjam peralatan untuk memasak dan sebagainya sejak tahun 90-an atau berapa tahun yang lalu. Itu masih bisa mereka meminjam peralatan misalnya piring atau apa untuk bisa digunakan acara-acara keramaian seperti itu, acara-acara bersama, misalnya acara resepsi pernikahan dan sebagainya. Itu bisa pinjam di tempat sana, di tempat gaib seperti itu. Tapi untuk beberapa waktu yang ini konon katanya tidak bisa lagi, karena banyak yang tidak bisa mengembalikan barang-barang tersebut sehingga pintunya sudah tertutup. Menurut cerita, saya tidak tahu itu. Kalau yang mereka orang tua zaman dulu yang pinjam, saya mendengar sendiri dari pernyataan beliau. Nah teman-teman, mungkin video ini singkat saja. Paling tidak di mana bumi dipijak, situlah langit kita junjung. Kita bisa menjaga diri kita dengan baik, bukan hanya bisa menjaga diri dalam artian kesehatan dan sebagainya, tetapi kita juga perlu menjaga perilaku kita agar bisa kita diterima oleh masyarakat yang ada di sana, baik di alam nyata maupun di alam tidak nyata atau alam gaib. Sekian dulu, sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.